Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di channel catur kesayangan kalian, Legenda Catur Dunia. Kemarin sore tak ada game antara Ian Nepomniachtchi versus Ding Liren. Hari jedah lagi kawan. Mereka sudah memainkan separuh dari seluruh partai yang akan digelar kawan. Dari 14 game yang direncanakan, mereka sudah bermain 7 game. Sementara ini Ian Nepo unggul 1 game. Jadi sementara ini kita akan coba melihat permainan Magnus Carlsen lagi. Kemarin lusa di event turnamen online mingguan yang ada di chess.com Title Tuesday edisi April tanggal 18. Kemarin sudah sedikit saya jelaskan. Untuk sesi pertamanya dimenangkan oleh Litwanin bersama pecatur asal India Abhijit Gupta dan Igor Kovalenko. Igor Kovalenko ini merupakan pecatur asal Ukraina kawan yang saat ini sedang bertugas juga di medan perang. Di sela-sela tugasnya kawan, dia juga menyempatkan diri bermain secara online dan menempati posisi ketiga di sesi pertama. Sedangkan untuk Magnus Carlsen sendiri, kemarin saya jelaskan Carlsen ini di tabel berada di posisi pertama, MVL berada di posisi kedua, dan Alireza Firoza di posisi ketiga. Hasil yang ditunjukkan di tabel ini terkadang berbeda dengan hasil yang ada di live gamenya kawan, terutama posisi yang menang. Posisi pertama, kedua, ketiga. Nah, disinilah kawan ada perbedaan dengan live gamenya, di mana di live game Magnus Carlsen ini menempati posisi kedua, sedangkan juaranya untuk sesi akhir ini adalah MVL. Posisi Alireza di posisi ketiga. Walaupun mereka mempunyai poin yang sama kawan, yaitu 9 poin dari 11 game yang mereka mainkan. Tapi yang aneh di sini kawan, MVL ini sempat dikalahkan oleh Magnus Carlsen kawan. Kalau tidak salah di babak ke-10 ini, secara head to head mestinya Magnus Carlsen ini lebih unggul daripada MVL karena MVL kalah di babak ke-10. Tapi admin juga tidak terlalu jelas bagaimana menghitung tie breaknya seperti apa. Yang jelas di live gamenya Magnus Carlsen berada di posisi kedua, kalah tie break atas Maxime Lagravière. Dan kemarin kita sudah melihat permainan Magnus Carlsen yang dikalahkan oleh Fabiano Caruana pada game ke-6 kawan. Dengan permainan yang cukup ngeyel di end game, di mana Carlsen kalah 1 gajah, berharap pada pion bebasnya. Dia berharap juga Caruana jatuh waktunya kawan, kontrol waktunya. Tapi sayangnya Carlsen juga tidak sabar, akhirnya mendorong pionnya ke petak gelap, kena garbu juga dari gajahnya Caruana kemarin. Kita akan coba lihat lagi kawan permainan Magnus Carlsen. Saya pilih game kedua ini berhadapan dengan Grandmaster asal Kolombia. Tema permainannya cukup menarik kawan, di mana Carlsen bermain dengan Benoni tapi ditolak di transposisi lawannya dengan permainan Smith Mora Gambit. Langsung tak perlu berlama-lama, kita ke papan analisis sekarang. Pada game kedua, Magnus Carlsen pegang hitam kawan bertemu dengan Grandmaster asal Kolombia Barrientos. Dan di sini Barrientos mengawali dengan pion D4. Carlsen ingin bermain dengan Benoni. Jarang-jarang kita melihat Carlsen bermain dengan Benoni. Tapi di sini lawannya tidak mau bermain dengan Benoni kawan. Mentransposisi ke permainan yang sangat-sangat tajam. Pembukaan sangat tajam. Salah satu variasi di Sicilia Defense, Smith Mora Gambit. Cukup berani Barrientos melawan Carlsen dengan Gambit. Apalagi ini pembukaan yang terbilang tajam kawan. Smith Mora Gambit dan diladeni juga oleh Carlsen. Pion C pukul pion D4. Kalau kalian ingin bermain dengan Benoni defense, kebanyakan di sini kawan pion ini didorong maju. Kalau ada kuda F6, pion C4 kalian lanjutkan. Dan biasanya berlanjut dalam permainan bengko Gambit kawan. Ditawarkan lagi dengan pion A6, kalian lanjutkan. Mungkin di sini pion E6, kalian dorong pion ini. Ataupun juga kalian meladeni pertukaran pion. Ataupun juga dengan pengembangan kuda C3. Kalau seumpama setelah pion D5 ini pion E5 dimainkan oleh hitam, kalian bisa perkuat pion pusat kalian dengan pion E4. Nanti diikuti pengembangan kuda C3, kuda F3, gajah E2. Tentu saja pengembangan normal yang dilakukan oleh hitam dengan kuda F6, pion D6, dan yang lain-lain kawan. Tapi kalau kalian menemui Benoni defense, langsung pukul pion ini kawan. Pion E6 akan dilanjutkan oleh hitam untuk membuka akses gajah, menangkap pion putih di C5 ini. Ya, kuda C3, gajah ambil pion. Ya, 2 langkah itulah kelanjutannya jika pion pukul pion kalian ladeni. Tapi Barrientos memilih permainan yang super tajam, Smith Mora Gambit, pion E4, dan diladeni juga oleh Magnus Carlsen. Pion C pukul pion D4 dan biasanya ditawari lagi kawan dengan pion C3 jika diterima kuda C3 dan seterusnya. Pion E6 dilanjutkan atau pion D6, kuda C6. Ya, itulah kelanjutan Smith Mora Gambit.
Intinya untuk melakukan pengorbanan dengan Gambit ini mendapatkan kompensasi pengembangan perwira yang lebih cepat, jalur pengembangan, jalur serangan yang lebih cepat. Semua Gambit hampir seperti itu tujuannya kawan. Tapi kita tidak temui dengan pion C3 terlebih dahulu, tapi kuda F3. Dan pion ini dipertahankan oleh Carlsen dengan pion E5. Terlihat pion ini gratis kawan, tapi menteri nanti akan keluar ke peta A5, mendapatkan kuda skak diblokade oleh pion. Menteri nanti ambil pion di sini, pertukaran menteri. Itulah yang bisa terjadi jika dilanjutkan kuda ambil pion racun ini. Di sini barulah pion C3 ditawarkan. Diladeni juga oleh Carlsen, pion dipukul pion C3, kuda ambil balik. Dan seperti yang kalian lihat sampai langkah kelima ini dengan mengorbankan satu pion, jalur-jalur pengembangan lebih cepat. Gajah punya jalur-jalur pengembangan yang lebih cepat. Sudah ada 2 kuda yang berkembang di areanya kawan. Sedangkan para perwira hitam, perwiranya Magnus Carlsen baik minor ataupun yang mayor masih diam-diam saja di langkah kelima. Baru di sini Carlsen melanjutkan pengembangan kuda C6. Gajah C4 yang biasanya diikuti rokade, menteri E2, benteng langsung menempati lajur pusat, lajur D. Gajah gelap juga berkembang ke peta E3, G5 ataupun benteng nanti juga menempati lajur C yang terbuka penuh. Jadi persiapan dalam Smith-Morag Gambit kebanyakan seperti itu, menyiapkan 2 bentengnya langsung di lajur-lajur semi terbuka dan terbuka penuh. Di sini Carlsen melanjutkan dengan pion D6. Ada juga di sini kawan Stockfish menyarankan sedikit lebih kuat dengan kuda F6 terlebih dahulu, melanjutkan perwira minor terlebih dahulu. Pion D6 langkah yang bagus juga, pilihan nomor 2 dari engine kawan. Dan di sini ada kesempatan kuda ini bisa langsung mencoba melakukan gertakan kawan atau tekanan, lompat ke peta G5. Ya, kemungkinan akan dilanjut dengan kuda H6 untuk antisipasi pion F7-nya kawan. Di sini kalian tambah daya gedor dengan menteri F3. Apakah menteri C7 untuk membackup pion F7 atau menteri bergerak ke peta F6 menantang pertukaran, atau mungkin dengan pion F6. Kalau dengan pion F6 kawan, kalian tantang pertukaran di peta E6 dengan gajah sikat kuda diambil balik. Mungkin hitam melanjutkan garbuan pada gajah, pada menteri. Kalian geser menteri kawan. Walau terlihat di sini hitam mempunyai kesempatan garbuan pada benteng skak, jangan lakukan bagi hitam kawan. Pada posisi ini hitam bisa melanjutkan kuda ini manuver ke peta F7, kembali ke peta G8 kawan. Atau ya sikat saja gajah ini yang cukup mengganggu di area pertahanan kalian. Kalau kalian sampai nekat melakukan skak garbuan kawan, berharap mendapatkan benteng, bahaya. Karena kuda kalian akan disikat terlebih dahulu dan ancaman skakmat lebih cepat di sini kawan. Kembali lagi ke permainan aslinya. Jadi tidak melakukan pergerakan kuda untuk tekan peta F7, tapi memilih dengan menteri mendukung gajahnya tekan peta F7. Dan di sini kawan diantisipasi Magnus Carlsen dengan menteri D7. Dan di sini kuda ke G5 masih ada kesempatan kawan, tentu kuda H6 untuk backup peta F7 ini. Tapi memilih kudanya ke pusat untuk mencegat, membegal kuda yang ingin berkembang ke peta F6. Dan ini dilakukan oleh Magnus Carlsen. Tetap provokasi kuda putih untuk berani ambil kudanya, berharap nanti lajur G semi terbuka bisa dimanfaatkan oleh Carlsen dan diterima juga oleh putih kawan. Kuda ambil kuda F6 diambil balik oleh pion G. Pilihan terbaik bagi kedua pemain di posisi ini. Carlsen mempunyai lajur G semi terbuka sekarang dan cukup riskan juga pada posisi ini jika melakukan rokade pendek. Stockfish menyarankan sedikit menunda rokade, melanjutkan pengembangan gajah D2. Nanti ada opsi rokade panjang dan masih memungkinkan kawan rokade pendek masih disarankan oleh engine komputer Stockfish. Walaupun terlihat lajur G ini cukup mengkhawatirkan, tak ada masalah. Tapi sementara ditunda dulu untuk rokadenya, lebih baik mengembangkan gajah ini ke peta D2 atau gajah terang ini ke peta D5 untuk menghindari garbuan dari kuda di peta A5 kawan. Dan mungkin gajah G7 atau kuda ini tetap ancam menteri akan dilanjutkan, atau benteng G8 akan dimainkan oleh hitam. Permainan masih dirasa cukup seimbang. Tapi memilih langsung rokade kawan dan dimanfaatkan dengan kuda A5 oleh Carlsen. Dan sudah tidak ada tekanan di diagonal terang karena gajah terang sudah diambil oleh Carlsen. Menteri ambil balik kuda C4 dan benteng langsung digeser oleh Carlsen. Apakah diikuti dengan menteri langsung direct ancaman skakmat di peta G2. Dan untuk mengantisipasi beberapa langkah berikutnya ada ancaman menteri ini mundur ke B3 kawan. Yang lebih kuat adalah menteri mundur ke peta D3.
Untuk menjaga kudanya atau baris keduanya nanti juga menjaga pionnya ini kawan. Tapi memilih petak B3. Tetap idenya menjaga kuda di sini dan mencoba menekan pion di sini apabila gajah ini bergeser atau berkembang. Tapi masih butuh beberapa tempo kawan. Dan dimanfaatkan Carlsen menteri ke petak G4. Langkah ini terbilang cukup bagus menurut kita, langsung direct ancaman skakmat dan bisa mendapatkan pion E4, tapi Stockfish jauh lebih kuat bermain dengan langkah menteri ke petak C6 kawan, atau bahkan pion B6 terlebih dahulu agar gajah ini juga segera keluar kawan di diagonal terang panjang. Tapi Carlsen langsung saja direct saja ingin melakukan ancaman skakmat. Pion G3 dimainkan oleh putih antisipasi skakmat dan Carlsen mendapatkan pion E4 sementara Carlsen unggul 2 pion. Benteng E1 dan di sini Stockfish menyarankan bergeser kembali ke petak G4 tapi memilih mundur ke petak C6. Dimanfaatkan manuver kuda ke D4 tidak akan bisa kawan, ilegal kalau ambil kuda di sini. Ya kalau di papan digital tentu tidak bisa kawan. Kalau menggunakan papan asli mungkin kalian ambil kuda ini dengan pion, artinya langkah ilegal karena posisi pion dalam posisi kena pin. Dan di sini menteri bergeser ke B6 menantang pertukaran menteri kawan ataupun sedang mengincar kuda di sini oleh Magnus Carlsen. Dan menteri bergeser ke D3 tetap menjaga kudanya. Gajah D7 melanjutkan pengembangan, benteng C8 siap digeser, gajah ditempatkan di diagonal terang panjang, bisa jadi pilihan di langkah berikutnya, tapi yang perlu diperhatikan kuda ini harus menyingkir terlebih dahulu. Dan gajah E3 persiapan discover pada menteri. Dan sebaiknya menteri ini menghindar saja kawan ke petak A5 atau bergeser benteng C8. Tapi Carlsen memilih mengangkat bentengnya ke G6. Dan sekarang posisi ini bisa dimanfaatkan oleh putih kawan. Dengan langkah kuda F5 salah memilih peta. Pilihan terbaik adalah kuda ini discover ke petak E6 kawan, ancam menteri. Dan coba lihat petak-petak gelap ini sudah tidak bisa lagi dihinggapi menteri kawan. Kalaupun di sini kawan menteri ini mencoba bergeser ke petak terang petak C6, maka ada benteng C1 kawan. Dan coba lihat ada dukungan bagi kuda nanti melakukan ancam skak garbuan pada benteng. Dan di sini Stockfish menyarankan mengorbankan menteri dengan pion ambil kuda, benteng ambil menteri dan kalian ambil balik. Seumpama pada posisi ini tadi saat kuda ini discover kawan lompat ke petak E6, menteri ini mencoba bertahan di petak A5, bertahan di petak gelap untuk menjaga petak C7-nya. Ya kuda ini akan ambil gajah jika diambil oleh raja. Kalau Stockfish menyarankan menantang pertukaran menteri terlebih dahulu. Kalau di sini diambil oleh raja langsung, menteri ambil pion yang di sini dan gajah ini di langkah berikutnya tewas kalau ditinggal oleh raja. Kalau raja membackupnya kawan di sini maka ada gajah C5 di sini kawan dan ancamannya serius, ancaman skakmat bisa jadi. Jadi mungkin memaksa menteri hitam akan ambil gajah dan kalian akan cepat kalah karena sudah kehilangan menteri. Tapi memilih ke peta F5, tidak ke peta E6 kawan, ke peta F5, discover pada menteri. Menteri bergeser ke A6, tantang Carlsen menantang pertukaran, dan sebaiknya diterima saja kawan, ataupun mundur ke peta C2 ke B1, tapi memilih ke peta E4. Memberikan Carlsen mendapatkan ruang dengan pion D5-nya kawan, menawarkan pion tapi kudanya bisa jatuh. Menteri ke F3, menteri E6. Menambah tekan pada kuda F5, kuda ke H4, ancam benteng, benteng ke G4 untuk mendukung pion-pionnya kawan. Dan ada benteng AD1, incar pion, blokade dengan benteng E4 oleh Carlsen. Di sini menteri bergerak ke H5, incar pion di sini kawan. Dan dilepas oleh Carlsen, memilih mendorong pion D4. Gajah terpaksa mundur, memilih peta D2 dan terbuka tantangan pertukaran benteng. Carlsen menolak, memilih mengeluarkan gajahnya ke C6 untuk mendukung bentengnya dan sebaiknya langsung melakukan pertukaran kawan, tapi memilih untuk ambil pion H7. Di sini pilihan terbaik dari Carlsen dengan benteng pukul kuda H4 melakukan pengorbanan kualitas perwira agar kuda tidak menjaga petak-petak terang ini kawan, diambil balik oleh menteri. Menteri D5 langsung direct ancaman skakmat. Antisipasi pengorbanan pion F3 blokade diambil oleh Carlsen, masih ada ancaman skakmat. Antisipasi dengan menteri H3 dan Carlsen tidak terburu-buru melakukan skak di sini kawan karena raja masih bisa lari, memilih mengeluarkan gajah gelapnya langsung ke petak C5. Ancaman discover, ancaman skakmat tetap ada kawan dan di sini benteng C1. Persiapan untuk sikat gajah kalau ada discover.
Gajah ditarik mundur ke B6 oleh Carlsen dan benteng memilih sikat gajah terang di C6 kawan agar tidak ada dukungan di petak-petak terang. Diambil balik oleh pion B dan di sini putih melakukan kesalahan blunder kawan dengan gajah A5. Dari tadi juga sempat melakukan blunder tapi ini cukup fatal kawan blundernya kaum pos ronda. Berharap gajah pukul gajah kawan dan ini diterima oleh Carlsen, menterinya mendapatkan benteng tapi sayangnya gajah berada satu diagonal dengan bentengnya sendiri kawan. Dia kehilangan benteng di sini kawan dan langsung menyerah di langkah ke-34. Dan lihat posisi pion Carlsen ini masih cukup banyak kawan dan juga ada keunggulan satu gajah di sini. Cukup berani pemain satu ini kawan menghadapi Magnus Carlsen dengan gambit yang terbilang juga cukup tajam Smith Morra Gambit. Apabila lawan tidak siap kawan, Smith Morra Gambit merupakan senjata yang cukup mematikan, cukup merepotkan untuk meladeni permainan Sizzla Defense. Oke, semoga permainan dari Magnus Carlsen tadi bisa menghibur kawan dan ide-ide mempertahankan atau melawan Smith Morra Gambit bisa jadi rujukan kalian untuk menghadapi Smith Morra Gambit. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih sudah mampir kembali tiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.